segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Saudara-saudari yang saya kasihi, itulah cuplikan ungkapan umat Israel tatkala Musa memperkenalkan kepada mereka 10 perintah Allah dan firman Tuhan kepada mereka. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran, 2 kali ungkapan ini dinyatakan oleh umat Israel. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Dan tambahan ungkapan kedua tadi ialah kami juga taati. Saudara-saudari, ungkapan ini tentu juga mudah-mudahan menjadi ungkapan hati kita sekalian yang merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Kita boleh, malah bukan hanya boleh, tetapi mesti juga mengatakan segala firman Tuhan akan saya laksanakan dan akan saya taati. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu firman yang mana? Yang kalau dikaitkan secara istimewa, memang firman Tuhan itu diimani oleh gereja sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Tuhan sendiri berfirman kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, gereja hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus sebenarnya mengungkapkan iman kita akan Tuhan yang berfirman bahwa Dia akan menyertai kita. Dan firman Tuhan itu dijelaskan atau diungkapkan secara mendetail, secara istimewa dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus. Atau kemudian gereja mengimaninya dalam perayaan yang kita sebut perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi adalah perayaan kita mengimani Tuhan yang mau menyerahkan diri bagi kita, memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Kita meyakini bahwa Tuhan sendiri hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Memang secara mata jasmani Anda akan menerima hosti, mata jasmani Anda, tapi mata iman kita, dan sesungguhnya menurut ajaran gereja bahwa yang kita terima itu bukan hosti, tapi kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita melaksanakan firman Tuhan. Sesungguhnya kita melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan sendiri pada saat perjamuan malam terakhir mengatakan Dia mengangkat roti, membagikan roti itu kepada murid-muridnya. Yang istimewa, Dia tidak mengatakan ambillah roti itu, tapi Dia mengatakan ambillah tubuhku, makanlah itu. Demikian juga tatkala Dia membagikan piala darahnya, piala anggur yang berisi anggur, Dia mengatakan bukan ambillah, minumlah anggur itu, tetapi minumlah darahku.
darah yang dikurbankan untuk keselamatan kita. Itulah keistimewaan perjamuan Paskah Yesus Kristus bersama murid-muridnya. Dan perayaan Paskah, malam perjamuan terakhir itu dikatakan kemudian oleh Yesus sendiri, kalau kamu mau mengenangkan aku, silahkan rayakanlah Ekaristi itu. Maka saudara-saudari, tatkala kita merayakan Ekaristi ini, kita bukan hanya mengenangkan apa yang Dia lakukan dahulu, tetapi kita mengalami keselamatan saat sekarang ini karena kita menerima Dia, tubuh dan darahnya sendiri. Itulah keistimewaan perayaan Ekaristi ini. Dan saya bisa mengerti tatkala orang sungguh mengimani, menerima tubuh dan darah Kristus, orang akan mengungkapkan, ya saya merindukan agar saya merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Pada masa pandemi ini, banyak juga orang mengungkapkan, saya tidak puas dengan perayaan misa online, live streaming. Saya tidak merasa sungguh-sungguh. Mungkin awalnya merasa okelah. Dan memang ketahuilah saudara-saudari, misa live streaming itu hanyalah karena suatu keadaan yang luar biasa, yang urgent. Bukan sesuatu kebiasaan yang diajarkan oleh gereja. Tetapi gereja berusaha untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, dengan maksud supaya tetap menyertai umatnya, yang karena satu situasi tertentu, maka diadakanlah live streaming, misa live streaming. Tetapi sesungguhnya itu hanya keadaan yang luar biasa. Dan puji Tuhan kita sekarang sudah juga mulai secara perlahan-lahan perjuangan kita manusia untuk mengatasi pandemi ini yang menghalangi kita selama beberapa waktu untuk merayakan berjumpa dengan Tuhan sendiri dalam tubuh dan darahnya, itu sudah perlahan-lahan kita lampaui. Saya bisa mengerti kalau kita memang merindukan itu. Sesungguhnya kalau orang tidak merindukan itu, sebenarnya orang tidak sungguh bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa komuni batin juga itu tidak penting, penting. Tapi tetap ada satu kerinduan dasar kita untuk bersatu dengan Tuhan sendiri dalam tubuh dan darahnya yang kita terima pada saat kita merayakan menerima komuni kudus itu. Maka gereja juga pada masa pandemi ini berusaha untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak bisa datang ke gereja. Maka diaturlah orang-orang yang dengan hati sukacita, dengan satu misi yang luar biasa, mengantarkan tubuh dan darah Kristus itu ke tempat saudara-saudari kita yang merindukan itu. Entah itu dilakukan oleh prodiakon ataupun oleh orang-orang yang ditunjuk secara resmi oleh paroki, pastor parokinya. Itu tugas yang mulia, tugas yang mengungkapkan juga bahwa kita mau menolong sesama kita yang merindukan menerima tubuh dan darah Kristus itu. Nah, saudara dan saudari, semua dasar dari perayaan Ekaristi, kerinduan kita sebenarnya adalah dasarnya pada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sabda Tuhan pada perjamuan malam terakhir tatkala Yesus siap menghadapi sakrat mautnya. Dan dalam Injil hari ini, Yesus dikatakan dalam Injil ini, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah ini, inilah tubuhku. Itu firman Tuhan kepada kita. Maka kalau tadi kita mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, segala firman Tuhan itu kami laksanakan, kami taati. Artinya firman Tuhan tentang pemberian dirinya itu ya kita imani. Kita yakini bahwa yang saya terima ini adalah tubuh Kristus sendiri. Maka dari itu kita datang
menerima komuni kudus ini dengan satu keyakinan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan dirimu untuk saya, untuk kehidupan saya. Dan disitulah kita menjadi satu, karena kita dipersatukan oleh Tuhan yang satu dan sama. Maka panggilannya sesungguhnya kita dipanggil untuk kemudian menjadi orang yang menerima Kristus itu dan membawa Kristus itu juga kepada orang lain. Kita juga dipanggil untuk setelah menerima tubuh dan darah Kristus itu, kita menjadi orang yang mengikuti Kristus, memberikan yang terbaik bagi sesamanya, membuat kehidupan kita ini berarti bagi orang lain, karena memberi kehidupan kepada orang lain. Itulah artinya atau maknanya atau perannya bahwa tatkala kita menerima Kristus itu, kita menerimanya bukan hanya untuk diri kita, tetapi membuat diri kita itu menjadi berarti bagi orang lain dalam hidup ini. Itulah artinya juga kita merayakan Ekaristi, bukan hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi saya memuji dan memuliakan Tuhan melalui hidup saya, relasi saya dengan sesama saya. Dan relasi saya itu ditandai oleh semangat Tuhan yang telah memberikan diri untuk keselamatan kita. Maka pada gilirannya kita juga memberikan diri kita bagi keselamatan sesama kita. Dan itu bisa kita laksanakan dalam banyak hal, sesuai dengan peran kita masing-masing. Sehingga sesungguhnya tugas untuk mewartakan Kristus itu, tugas untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu dapat dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, apapun fungsi dan perannya dalam masyarakat. Dan saya kira itulah juga artinya bahwa kita beriman kepada Kristus. Marilah saudara dan saudari, kita merayakan Ekaristi Hari Kudus ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa yang kita terima adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat akan cerita dari guru agama saya waktu masih kecil dulu, tatkala kami dipersiapkan untuk menerima komuni kudus. Guru agama ini ya, dia mengajarkan begitu bagus. Sampai sekarang ini saya ingat terus. Dan dia mengajarkan bagaimana ajaran iman Gereja Katolik ini untuk bisa dipahami oleh kami waktu itu anak-anak. Dan kita siapkan diri untuk menerima komuni kudus. Saya masih ingat kami semua memakai pakaian yang warna putih semua. Senang juga. Baru kali itu pakai baju yang putih, celana panjang yang putih. Hati bergembira ke gereja. Tapi dia ajarkan begini. Anak-anak, tatkala kamu maju untuk menerima komuni nanti, Hosti Kudus, hati-hati. Lalu kami tanya, kenapa? Ya kami juga takut. Hati-hati. Dia mengatakan, kamu terima, karena waktu itu kita belum biasa terima dengan tangan. Maklumlah zaman tahun 60-an. Lalu dia katakan, kamu terima, tidak boleh kunyah hosti itu. Nanti kalau kamu kunyah hosti itu, darah akan keluar dari mulutmu. Ya kita sebagai anak-anak takut kan. Nanti kalau saya terima hosti dan saya kunyah, nanti darah keluar dari sana. Akibatnya ya kita semua terima tubuh Kristus dengan sopan, lalu tidak mengunyahnya dan langsung menelannya. Ada yang ya tersendat-sendat juga di lehernya itu. Nah, memang dia mengajarkan ini dengan satu ancaman, tapi sebenarnya ajaran yang benar. Bahwa yang kita terima, hosti kudus itu bukanlah hosti, tetapi tubuh dan darah Kristus.
Mukjizat Ekaristi kita bisa baca di mana-mana, dan itu memang berkaitan dengan iman kita akan Tuhan yang hadir. Maka saudara dan saudari, mari kita merayakan Ekaristi ini dengan penuh syukur, penuh pujian kepada Tuhan yang begitu baik, yang mau menyertai kita, bahkan memberi dirinya untuk kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati.